Selamat pagi para sahabatku, saudaraku seiman dalam Kristus. Marilah kita siapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa ia adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni," supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah dia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, saudaraku seiman dalam Kristus. Hari ini Injil mengisahkan tentang Bartimeus, seorang penyandang disabilitas karena ia buta, menghidupi dirinya dengan mengemis di pinggir jalan. Namun cukup lengkap info yang diterimanya tentang Yesus. Misalnya, Yesus adalah seorang Nazaret, anak Daud. Nama Yesus tidak asing lagi di telinga Bartimeus. Kisah tentang mujizat Yesus yang menyembuhkan orang tuli, orang bisu, dan berbagai penderitaan penyakit lainnya telah tersebar hingga mungkin menjadi perbincangan orang-orang di pinggir jalan. Ini menggugah harapan akan kesembuhan dalam hati diri Bartimeus. Para sahabatku, saudaraku seiman dalam Kristus, sekalipun sedang berada di tengah begitu banyak orang yang mengerumuninya, Yesus mampu mendengar adanya sebuah seruan mengerumuninya. Yesus mampu bagaimana mendengar Bartimeus yang minta tolong, salah seorang pengemis. Demikian juga Bartimeus mendengar tentang Yesus dan karyanya. Dia ingin disembuhkan dan percaya Tuhan Yesus dapat menyembuhkan dia. Banyak orang menyepelekan dia, bahkan menyuruhnya diam. Apakah Bartimeus menyerah? Tidak. Dia sadar karena dirinya buta. Dia harus berteriak dengan lantang agar Tuhan Yesus mendengarnya. Dia tidak mau keadaannya menjadi penghalang bagi dirinya untuk mencari Tuhan. Sementara itu, Tuhan Yesus telah mendengar teriakan Bartimeus. Ia mau berhenti, mengajaknya bercakap-cakap untuk mengetahui harapan dari Bartimeus, dan ia akan mengabulkan apa permintaan dari Bartimeus. Para sahabatku, saudaraku seiman dalam Kristus, di sekitar kita ada cukup banyak orang yang sebenarnya membutuhkan pertolongan. Ada yang membutuhkan makanan, bantuan uang untuk biaya sekolah, pekerjaan, kesembuhan dari penyakit, dukungan doa-doa kita, dan lain sebagainya. Namun, seringkali terjadi kita tidak bertindak untuk mengulurkan tangan menolong mereka. Tidak gampang untuk berani berbeda dari kebanyakan orang, apalagi bila perbedaan itu membuat kita disalahpahamkan, diremehkan, atau dikecam. Niatnya mau menolong, ada saja yang
nada nyinyir terhadap kita. Namun inilah prinsip hidup bagi seorang murid Kristus yang sejati. Siapa yang berani berbeda karena kebenaran layak disebut sebagai pengikut Kristus. Kembali kita ke kisah Bartimeus, seorang buta secara fisik. Namun kita sadari bahwa hatinya begitu luar biasa, yang begitu percaya kepada Yesus. Matanya memang bisa melihat banyak hal, ya, mata kita banyak melihat banyak hal, tetapi hati yang buta tidak mampu melihat kehadiran Allah atau memahami rencana kehendak Allah. Banyak orang mempunyai penglihatan yang normal dan baik, tetapi seringkali sikap dan perilakunya sering membabi buta, tidak mampu melihat sesamanya yang kesulitan, yang menderita, tidak mampu melihat kebaikan atau sesuatu yang positif dari orang lain. Ya, seringkali hanya bernada nyinyir, menyalahkan, menjelekkan. Ya, ini yang terjadi dalam realita. Namun sebagai murid Kristus kita disadarkan agar hati kita, mata hati kita tidak buta. Dan semoga Injil hari ini menjadi sebuah undangan bagi kita untuk berani menawarkan bantuan, meski sekecil apapun bantuan itu. Yang penting itu bisa bermanfaat untuk kebaikan sesama kita. Mari olah batin kita, hati kita agar tidak buta lagi. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau mengajarkan kami agar kami mampu memiliki hati yang penuh kasih, sehingga bisa menjadi ringan hati dan ringan tangan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.